warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, kita semua masih bisa berjumpa kembali pada pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini kelihatannya semangat sekali ya, mungkin karena masih pagi atau kalian benar-benar semangat untuk belajar matematika. Baik, Ibu tanya dulu ya, bagaimana kabarnya? Wah, semangat ya. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan semangat untuk menuntut ilmu. Nah, kenapa kita harus belajar? Ada yang tahu? Betul, karena dengan belajar maka akan menambah wawasan kita, pengalaman kita, kemudian ilmu kita juga akan bertambah. Dan yang terpenting pasti kalian mempunyai mimpi yang ingin dicapai, yang salah satu caranya yaitu dengan belajar. Mungkin di sini ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi polisi, dan keinginan-keinginan lainnya yang harus kalian capai. Nah, salah satunya yaitu dengan belajar. Duduknya kalian di sini itu merupakan salah satu langkah awal kalian mendekati mimpi-mimpi kalian. Maka kalian harus bersungguh-sungguh, kemudian harus fokus dalam menuntut ilmu. Namun kalian juga jangan melupakan yaitu mengenai kejujuran, karena kejujuran itu sangat penting. Meskipun kalian mendapat nilai yang sangat tinggi, tapi bukan karena usaha kalian sendiri, maka itu tidak akan berpengaruh pada diri kalian. Karena apa? Karena itu tidak akan menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan, hanya akan menambah akan memperhambat kalian dalam meraih mimpi-mimpi kalian. Nah, oleh karena itu, dari sekarang kalian niatkan menuntut ilmu itu tentunya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar setiap apa yang kita lakukan dalam menuntut ilmu, baik duduknya kalian di sini, kemudian ngantuknya kalian di sini, itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, Ibu akan cek hadirannya ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Terus jaga absensinya dan juga jaga kesehatan kalian agar kalian bisa tetap berangkat sekolah. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, Ibu akan mengecek dulu nih. Kalian sudah siap belajar atau belum? Sudah? Ada yang masih makan? Oh, enggak, ya udah ya. Berarti udah siap ya belajar. Oke, sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, kita akan mereview kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat tentang apa? Ya, betul. Yaitu tentang hubungan antar sudut. Jadi ada berapa hubungan antar sudut itu? Ada 4. Yang pertama, jika dua sudut berpelurus. Betul sekali. Yang kedua, jika dua sudut berpenyiku. Dan yang ketiga, ya, jika dua sudut bertolak belakang. Dan yang keempat, jika dua sudut bersahadap. Alhamdulillah ya, kalian masih mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antar sudut jika dua garis yang sejajar dipotong oleh satu garis transversal. Nah, bagaimana hubungannya? Kali ini Ibu akan menggunakan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran Hubassu, di mana media pembelajaran Hubassu itu yaitu singkatan dari hubungan antar sudut jika dua buah garis yang sejajar dipotong oleh satu garis transversal. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua buah garis yang sejajar dipotong oleh satu garis transversal, di mana masing-masing sudutnya sudah Ibu beri nama, yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8. Kemudian pada media pembelajaran ini kita akan menggunakan 4 model huruf. Yang pertama yaitu model huruf X. Kemudian yang kedua yaitu model huruf F. Yang ketiga yaitu model huruf C. Dan yang terakhir yaitu model huruf Z. Nah, keempat model huruf ini Ibu juga sudah menuliskan nama dari masing-masing sudutnya. Yang pertama itu sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4.
dan juga pada 3 model huruf lainnya. Yang pertama yang akan kita gunakan yaitu model huruf X. Nah, model huruf X ini digunakan untuk menunjukkan dua sudut yang saling bertolak belakang. Nah, dua sudut yang saling bertolak belakang pada media ini yaitu sudut 1 dan sudut 3, sudut 2 dan sudut 4, sudut 6 dan sudut 8, sudut 5 dan sudut 7. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menempelkan model huruf X sedemikian sehingga garis-garis pada model X ini berhimpit pada garis-garis yang ada pada styrofoam. Kemudian kita putar searah jarum jam sebesar 180 derajat. Nah, sehingga garis-garis kembali berhimpit. Nah, kalian bisa lihat bahwa sudut 3 menempati posisi sudut 1, sudut 4 menempati posisi sudut 2. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa sudut yang saling bertolak belakang memiliki ukuran sudut yang sama. Oke, selanjutnya yaitu model yang kedua. Nah, model yang kedua ini digunakan untuk menunjukkan hubungan sudut yang saling berseberangan luar dan berseberangan dalam. Nah, pada media ini dua sudut yang saling berseberangan dalam yaitu sudut 4 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 5. Kemudian yang berseberangan luar sudut 1 dan sudut 7, sudut 2 dan sudut 8. Nah, langkah yang harus kita lakukan sama seperti sebelumnya yaitu menempelkan model huruf Z pada styrofoam sedemikian sehingga garis-garis pada model Z ini berhimpit dengan garis-garis yang ada pada styrofoam. Kemudian kita putar model huruf Z ini sebesar 180 derajat. Nah, kita putar. Maka garis-garis berhimpit kembali. Nah, kita bisa lihat ya bahwa sudut 7 menempati posisi sudut 1. Nah, ini menunjukkan sudut yang berseberangan luar. Kemudian sudut 8 menempati posisi sudut 2. Nah, ini menunjukkan sudut berseberangan luar. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa sudut 6 menempati posisi sudut 4 dan sudut 5 menempati posisi sudut 3. Kita simpulkan bahwa sudut-sudut yang berseberangan dalam dan berseberangan luar yaitu memiliki besar sudut yang sama. Yang ketiga yaitu model huruf C. Nah, model huruf C ini digunakan untuk menunjukkan hubungan sudut-sudut yang sepihak, baik itu sepihak dalam maupun sepihak luar. Nah, pada media ini sudut yang sepihak dalam yaitu sudut 4 dan sudut 5, kemudian sudut 3 dan sudut 6. Untuk sepihak luar yaitu sudut 1 dan sudut 8, sudut 2 dan sudut 7. Nah, kemudian langkah selanjutnya seperti biasa ya, Ibu akan menempelkan model huruf C ini ke styrofoam. Sehingga maksud Ibu garis-garis yang ada pada model huruf C ini berhimpit dengan garis-garis yang ada pada styrofoam. Nah, kemudian kita putar model huruf C ini sebesar 180 derajat searah jarum jam. Kita putar ya. 180 derajat. Nah, sehingga garis-garisnya berhimpit kembali. Kalian bisa lihat ya bahwa di sini sudut 3 menempati posisi sudut 5, kemudian sudut 4 menempati posisi sudut 6. Nah, karena sudut 5 ini dan sudut 6 ini berpelurus, maka besar sudutnya berapa? Iya, benar, 180 derajat. Nah, karena sudut 5 dan sudut 3 ini kita tadi sudah bahas ya, kita sudah pelajari bahwa sudut 5 dan sudut 3 itu merupakan sudut yang berseberangan dalam. Nah, maka besar sudutnya sama ya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa sudut 6 dan sudut 3 itu memiliki besar sudut yang sama yaitu 180 derajat. Nah, dari sini begitu juga dengan sudut-sudut yang sepihak keluar yaitu sudut 2 dan sudut 7, yaitu besar sudutnya 180 derajat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa besar sudut sepihak luar yaitu sudut 3 dan sudut 6 sebesar 180 derajat. Nah, kemudian dengan begitu kita juga dapat simpulkan bahwa besar sudut sepihak keluar yaitu besar sudutnya sebesar 180 derajat. Nah, yang terakhir yaitu model huruf F. Nah, model huruf F ini digunakan untuk menunjukkan hubungan dua sudut yang sehadap. Nah, pada media ini dua sudut yang sehadap yaitu sudut 1 dan sudut 5, sudut 2 dan sudut 6, kemudian sudut 4 dan sudut 8, sudut 3 dan sudut 7. Nah,
Langkah selanjutnya yaitu kita tempelkan kembali sehingga garis-garis pada model F ini berhimpit dengan garis-garis yang ada pada styrofoam. Selanjutnya ini agak berbeda, jadi kita bukan putar 180 derajat, tetapi kita menggesernya ke bawah. Nah, kita geser ya ke bawah. Baik, nah setelah itu kalian bisa lihat bahwa sudut 1 menempati posisi sudut 5, sudut 2 menempati posisi sudut 6, dan sudut 3 menempati posisi sudut 7. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa sudut-sudut yang sehadap itu memiliki ukuran yang sama besar. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan dua sudut yang sehadap itu memiliki besar sudut yang sama. Nah, itulah penjelasan mengenai hubungan antar sudut jika dua garis yang sejajar dipotong oleh satu garis transversal. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Atau kurang dipahami? Nah, kalian bisa tanyakan kepada Ibu, silahkan. Ini benar, tidak ada yang bertanya? Sudah paham? Paham? Iya, alhamdulillah. Berarti sudah paham ya. Nah, barangkali kalian malu untuk bertanya, kalian bisa bertanya kepada teman sebangkunya atau langsung bisa tanyakan kepada Ibu ya. Jangan malu-malu. Nah, selanjutnya yaitu setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu, Ibu akan membagikan LKS yang berisi beberapa pertanyaan yang nanti akan kalian isi bersama teman sekelompok kalian. Nah, nanti Ibu kasih waktu 10 menit ini sebagai bentuk apakah kalian benar-benar memahami materi yang tadi Ibu sampaikan, dan nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Baik, ini kalian bisa langsung kerjakan. Kalian kerjakan bersama teman sebangkunya atau teman kelompoknya, silahkan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Silahkan kerjakan ya, waktunya hanya 10 menit. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya, sudah melebihi 10 menit. Langsung saja kita pada pertanyaan pertama. Gambarlah model ilustrasi hubungan antar sudut jika dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal. Nah, kita lihat gambarnya kurang lebih seperti ini ya, sama. Nah, di sini Ibu akan menambahkan, ini adalah garis A, kemudian ini adalah garis B. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Tuliskan pasangan sudut-sudut sehadap. Nah, pasangan sudut-sudut sehadap yang mana? Yang A, A1 dan betul B5. Kemudian A2 dan B6. Nah, kemudian A4 dan B8. A3 dan B7. Nah, betul sekali. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu sebutkan sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, dalam berseberangan yang mana? A4 dan B6. Kemudian A3 dan B5. Iya, betul. Selanjutnya yaitu tuliskan sudut-sudut luar berseberangan. Yang luar berseberangan yang mana? Yang tadi kan dalam berseberangan. Sekarang yang luar berseberangan yaitu A1 dan B7. Kemudian A2 dan B8. Ya, betul sekali. Selanjutnya itu sebutkan sudut-sudut dalam sepihak. Nah, yang mana? Yang A4 dan B5. Iya, betul. A3 dan B6. Iya, betul. Selanjutnya yaitu sebutkan sudut-sudut luar sepihak, yaitu A1 dan B8, A2 dan B7. Ya, betul. Alhamdulillah ya, kalian sudah bisa mengisi LKS, berarti kalian sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama yaitu apa nih? Ini adalah model X, yaitu berarti bahwa tadi kita sudah belajar ya bahwa sudut yang bertolak belakang yaitu memiliki ukuran sudut yang sama. Kemudian yang kedua itu model Z, model huruf Z. Nah, model huruf Z ini menunjukkan yaitu dua sudut yang berseberangan dalam dan dua sudut yang berseberangan luar, yaitu besar sudutnya sama. Kemudian yang ketiga itu model huruf C. Nah, model huruf C ini menunjukkan bahwa bagaimana sudut yang sepihak, yaitu baik itu sepihak
dalam jumlahnya itu 180 derajat. Begitu juga dengan sepihak keluar, yaitu jumlah sudutnya 180 derajat. Kemudian yang terakhir yaitu model F. Nah, model F ini menunjukkan bagaimana? Yaitu apabila dua sudut yang sehadap memiliki ukuran sudut yang sama. Baik, karena jam pelajarannya sudah mau habis, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa kalian tetap bersemangat untuk menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh. Nah, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Baik, terima kasih ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.